COVID-19, 625.202 orang sembuh. Remdesivir ampuh untuk COVID-19. Ini sebuah pertanyaan teman-teman semuanya. Benarkah remdesivir itu ampuh untuk menangani kasus COVID-19? Saksikan video saya. Jadi supaya kita agak rileks, karena memang pembahasannya agak serius, saya akan menyampaikannya dalam atau serius banget ya. Please, no! No! Kabar baik datang dari dunia farmasi setelah obat antivirus Remdesivir yang dikembangkan Gilead menunjukkan hasil positif dalam percobaan terhadap pasien COVID-19. Membuat aku bertanya-tanya, kalau mungkin teman-teman semuanya sudah mengikuti beberapa video saya sebelumnya, saya sampaikan mengenai bagaimana coronavirus, bagaimana mengatasinya. Nanti bisa dilihat di link di atas ini ya. Kita tadi bahas mengenai remdesivir, karena memang digadang-gadang katanya di Amerika sudah menemukan obat antivirus. Itu benar apa gimmick gitu ya. Nah, karena penasarannya aku untuk melihat itu, jadi aku udah pernah bahas tuh sebelum-sebelumnya mengenai virusnya gitu. Yang perlu teman-teman ingat lagi bahwa COVID-19 itu adalah jenis virus RNA. Dan remdesivir ini ternyata memang obat yang khusus diciptakan, obat virus nih, namanya aja remdesivir. Kalau saya ngafalinnya gampang, remdesivir. Bang. Remdesivir ini sebenarnya bukan obat baru teman-teman. Ini obat yang sudah dikembangkan sejak tahun 2009. Nah, menurut informasi yang saya dapat nih, The New York Times, jadi pastinya kredibel lah teman-teman ya, kredibel banget gitu. Dan ini yang menyampaikan adalah Dr. Brainerd. Dia menyampaikan, ini saya sudah translate ya untuk menjadi bahasa Indonesia. Saya cuplik-cuplik aja. Obat ini sebenarnya bukan obat baru, dan ini obat sejak tahun 2009. Obat ini pernah sebenarnya dikembangkan untuk menangani hepatitis C. Namun hasilnya ternyata menurut Dr. Brainerd itu kurang efektif, sehingga dia punya kesempatan lagi tuh. Obat remdesivir pernah juga digunakan pada kasus Ebola di Kongo, tapi nggak dijelasin seefektif mana dia untuk menangani Ebola. Waktu itu di Kongo, negara Afrika Tengah, ya, tahu kan? Afrika Tengah. Sombong amat. Meskipun efeknya terbatas, namun menurutnya aman untuk digunakan. Nah, saya masih penasaran. Saya coba cari perusahaan apa yang memproduksi remdesivir itu. Ternyata setelah saya temukan, ada di websitenya yaitu www.gilead.com. Gampang. lead.com gitu ya. Nanti tinggal diklik aja di situ. Nah, di situ ternyata di berandanya websitenya itu dia memang lagi fokus menangani fokus untuk mencari antivirus yang tepat untuk COVID-19. Dan dia mengeluarkan produknya. Jadi ini adalah sebuah perusahaan farmasi besar yang disebut dengan Gilead. Dan CEO-nya Daniel O'Day itu juga menyampaikan dan mengungkapkan bahwa remdesivir ini sudah pernah dilakukan uji pada 53 pasien yang sedang dirawat dengan COVID-19. Namun memang kondisi klinisnya kurang bagus. Dikasihlah remdesivir, dan hasilnya adalah dari 53 pasien itu ternyata terjadi perbaikan kondisi klinis. Nah, tapi dia juga menyampaikan bahwa dari data 53 pasien yang dilakukan itu belum menjadi hasil uji klinis menurut dia. Kenapa? Kurang banyak.
karena ini nanti akan digunakan di seluruh dunia, jadi harus hati-hati. Pernah juga remdesivir ini dilakukan percobaan pada monyet. Nah, ini monyet, teman-teman. Dieksperimenkan, terbukti efektif ternyata. Percobaan kecil ini dilakukan pada 2 kelompok. Jadi satu kelompok itu dikasih remdesivir, satu kelompok tidak dikasih remdesivir. Tapi dua-duanya ini, kera ini dikasih diinfeksi, teman-teman, diinfeksi COVID-19. Satu dikasih remdesivir, satunya enggak ya dikasih. Nah, ternyata setelah dilakukan pengujian ya, diuji setelah itu hewan atau kera yang tidak diberi remdesivir dia mengalami sesak, teman-teman. Sedangkan yang diberi intervensi itu enggak. Dan ketika dicek ternyata paru-parunya yang tidak mendapat remdesivir ini mengalami kerusakan yang lumayan parah ya, parah dan menyebabkan kematian. Dan yang diberikan remdesivir ini kecacatannya tidak terlalu parah dan kondisinya membaik alias sembuh. Jadi udah pernah juga dilakukan pada hewan secara in vitro. Jadi kalau in vitro itu ceritanya gini, teman-teman. Jadi dilakukan di sebuah laboratorium, nggak langsung ke tubuh manusia, sehingga dia bisa melihat ketika virus RNA itu dikasih itu kayak gimana sih, dia bisa bereplikasi apa enggak, kepotongnya di mana gitu. Jadi ini secara in vitro. Beda kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita, makanya perlu dilakukan sesuatu yang disebut dengan uji klinis. Remdesivir ini adalah obat yang sekarang ini sedang dilakukan uji di dunia. Nah, gitu. Jadi remdesivir ini merupakan salah satu kandidat obat antivirus yang memang digadang-gadang oleh WHO dimungkinkan untuk menjadi salah satu obat yang bisa menyembuhkan COVID-19. Baca. Ada 4 kan saya sebutkan. Yang pertama remdesivir. Yang kedua itu kombinasi lopinavir dan ritonavir. Dua obat ini sebenarnya adalah obat yang sering dikonsumsi oleh ODA atau orang dengan HIV. Karena apa? Virus HIV itu kalau teman-teman lihat di video saya, linknya ada di atas ini, itu juga jenis virus RNA. Jadi karena dia merupakan virus RNA juga, maka dia kemungkinan bisa, tapi baru diuji ya. Kemudian ada juga kombinasi lopinavir, ritonavir yang tadi plus interferon beta. Jadi ada 3 obat yang dijadikan satu. Keempat yaitu obat yang sering kita dengar, yaitu kloroquine. Jadi gitu, teman-teman. Jadi aku mau kasih tahu bahwa remdesivir ini sebenarnya obat yang masih dalam uji klinis. Jadi uji klinis kalau di uji laboratorium jelas sudah memberikan dampak. Tapi tidak bisa seketika itu diberikan kepada semua orang, karena orang yang berbeda, di lingkungan yang berbeda, di suhu yang berbeda, budaya yang berbeda, biasanya metabolismenya juga beda. Karena virus ini tidak bisa hidup di luar sel, tapi dia bisa hidup hanya bisa hidup di dalam sel. Ketika dia hidup di dalam sel, apa yang terjadi? Dia akan bereplikasi dan menggunakan sel kita menjadi mesin pencipta COVID berikutnya. Oke, demikian dari saya. Semoga itu menarik buat teman-teman semua. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Anda akan mendapatkan banyak sumber informasi mengenai kesehatan yang disajikan dalam bentuk candaan, tidak terlalu tegang, tapi bisa masuk di pemikiran kita masing-masing. Demikian saya, Okto Zulkarnain. Semoga ini bermanfaat. Semangat, tapi di rumah aja.